Kita langsung aja mulai dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ke 19. Ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, ingatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka tengah jalan, mereka menjadi takbir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. 3, 2, 1 ayat 19 bersama-sama. Lalu ia berkata Kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Judul perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, ke-10 orang kusta. Saya memberi judul khotbah atau judul seri firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu salah fokus. Kita lihat dalam ayat yang ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Firman Tuhan ini artinya memberikan gambaran kepada kita. Saat-saat ini banyak orang yang gagal fokus, atau saat-saat ini banyak orang yang gagal fokus. Pertanyaannya kepada kita semua yang notabene kita lahir dari keluarga Kristen, yang orang tua kita udah Kristen, bahkan moyang kita udah Kristen, apakah masih ada yang salah fokus kepada Tuhan? Saya tidak bisa menjawab itu. Kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa menjawab itu. Walaupun kita lahir dari keluarga Kristen yang moyang kita sudah mengenal Yesus Kristus dan sejak kecil kita sudah dibawa ke sekolah minggu, tetapi sampai saat ini masih aja ada orang yang salah fokus kepada Tuhan. Amen. Bukankah saat ini COVID-19 membuat orang berbondong-bondong berlutut kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan? Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Fokus dari ke-10 orang sakit kusta itu, apa fokus mereka kepada Tuhan? Mereka datang kepada Tuhan membawa masalah mereka serahkan kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita orang Kristen datang kepada Tuhan hanya menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun kita lahir dari keluarga Kristen, walaupun kita bertumbuh di lingkungan Kristen, tetapi kebanyakan dari kita hanya datang membawa masalah kita kepada Tuhan. Kita tidak mau memberikan hidup kita untuk dituntun diarahkan oleh Tuhan. Sehingga jangan kaget orang masuk gereja keluar, makinya masih tetap berjalan. Orang masuk gereja keluar gereja, pembohongannya masih terus berjalan. Karena dia tidak menyerahkan hidupnya, tetapi dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan sebagai dokter. Ketika kita sakit, kita datang kepada dokter. Ketika kita sakit, kita perlu dokter. Tetapi ketika kita sembuh, kita nggak perlukan dokter. Itu yang saat ini terjadi pada kita. Itu kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita hanya jadikan Tuhan sebagai dokter? Ketika kita sakit, kita datang, dok, saya sakit ini. Saya minta tolong berikan saya obat agar saya sembuh.
ke-10 orang kusta ini yang ada pada pemikiran mereka. Mereka membawa masalah mereka, sakit mereka. Mereka datang kepada Tuhan dengan harapan supaya sakit mereka sembuh. Itu tujuan mereka datang kepada Tuhan. Dan jangan sampai konsep ini tertanam dalam kita yang percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya membawa masalah kita, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan menuntun kita, Tuhan mengarahkan kita untuk berjalan sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Saya begitu banyak mendengarkan cerita dari teman-teman dengan situasi yang saat ini terjadi. Di sini kita diuji. Seperti apa kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah hanya pada saat COVID ini membuat kita berbondong-bondong berlutut kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan? Setelah COVID, di manakah kita? Apakah masih tetap kita membaca firman Tuhan setiap pagi? Apakah masih tetap setia berdoa setiap malam atau setiap pagi kepada Tuhan? Bukan karena hanya ada masalah kita datang berlutut kepada Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Setelah masalah itu pergi, kita lupakan akan Tuhan. Setelah penyakit kita sembuh, kita akan kembali lagi ke dokter. Tetapi penyakit kita begitu datang, kita kembali lagi ke dokter. Seharusnya hal ini tidak terjadi kepada kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan kehidupan kita pun kita harus serahkan kepada Tuhan. Amin. Ini yang saat ini sedang terjadi kepada kita. Sebagian dari kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga sering kita masih bimbang, sering kita masih khawatir. Sering masalah mempengaruhi pemikiran kita. Seperti apa nanti ke depannya. Kita lupa bahwa seharusnya nggak seperti itu kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ke-10 orang yang sakit kusta ini, mereka dengan antusias datang kepada Tuhan, dengan harapan mereka disembuhkan. Tetapi fokus Tuhan bukan masalah disembuhkan, tetapi bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu harapan Tuhan kepada kita. Sakit sembuh diberkati itu pasti, tetapi bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita salah fokus kepada Tuhan. Walaupun kita sudah sekian puluh tahun kita jadi Kristen, tetapi hal ini masih ada pada kita. Sehingga masih sering kita sungguh, masih sering kita kecewa dan sebagainya. Seharusnya konsep berpikir seperti ini kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita harus buang jauh-jauh. Memang betul masalah itu pasti datang dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita harus hanya sebatas itu kita andalkan Tuhan untuk menyerahkan masalah kita hanya itu aja kepada Tuhan? Ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mujizat itu pasti terjadi kepada kita semua, amin. Saya katakan bahwa mau sakit, disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, itu pasti terjadi kepada kita. Tetapi kembali kepada kita, apakah kita hanya fokus kepada masalah kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan, atau kehidupan kita pun kita harus serahkan kepada Tuhan? Jangan sampai hal ini menjadi salah fokus kita. Karena dari 10 orang yang sakit kusta itu, berapa orang saja kembali kepada Tuhan? 1 orang. Dari 10 orang yang sakit kusta itu, hanya 1 saja kembali kepada Tuhan. Di manakah 9 orang itu? Ketika mereka menerima kesembuhan itu, kemanakah mereka berada? Di manakah mereka berada? Mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah sembuh, 9 orang tidak kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi yang 1 orang dia menyadari bahwa semua itu terjadi karena anugerah Tuhan.
maka dia kembali kepada Tuhan. Kondisi saat ini membuat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, dengan masalah yang berbeda-beda. Ada yang di PHK dari pekerjaannya, ada yang dikurangi pendapatannya, upahnya dan sebagainya. Masalahnya berbeda-beda. Saya ngomong begini bukan berarti saya nggak ada masalah. Saya juga punya masalah. Saya yakin bahwa kita semua pasti punya masalah, cuma case-nya yang berbeda-beda. Tetapi apakah fokus kita hanya membawa masalah kepada Tuhan? Jangan sampai ketika kita mau di PHK, baru kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita di PHK, baru kita mengajak keluarga kita untuk berlutut kepada Tuhan. Sebelum di PHK, di manakah kita berada? Itu pertanyaannya. Jangan sampai kita hanya jadikan Tuhan untuk melempar masalah kita kepada Tuhan, tetapi hidup kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Ketika perusahaan kita mengurangi upah kita, apakah kita harus salahkan Tuhan? Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Mau saya di PHK, mau nggak di PHK, mau saya sudah diberkati, belum diberkati, tetap saya bersekutu dengan Tuhan. Tetap saya mengajak keluarga saya merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tetap berdoa kepada Tuhan. Hal-hal yang terpenting yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu poin utama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai salah fokus. Akhirnya hal-hal yang penting yang seharusnya kita lakukan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita abaikan pada saat kita merasa posisi kita aman. Tetapi begitu kita goyang, di situ kita mulai berbondong-bondong mencari Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mau ada COVID, nggak ada COVID, tetap kita setia kepada Tuhan. Amen. Mau ada ibadah di gereja berkumpul bersama-sama, mau ada ibadah online, kita harus komitmen mengikuti ibadah yang ada. Amen. Karena ini cara Tuhan, kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa bertindak. Mau apa lagi yang kita melakukan? Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan transportasi darat dibatasi, udara dibatasi, laut dibatasi. Ayo siapa yang bisa mau bergerak kemana-mana? Nggak bisa kita mau kemana-mana. Apa kita harus tunggu dengan kondisi seperti ini bertahan terus? Dengan alasan Tuhan kondisi seperti ini saya tidak bisa datang ibadah. Nggak bisa kita pakai cara seperti itu. Tuhan telah memberikan hikmat kepada gembala-gembala melakukan ibadah online. Tapi kalau sampai kita belum bisa mengikuti itu, di manakah kekristenan kita selama ini? Semenjak kecil kita dengar kebenaran firman Tuhan. Di manakah kebenaran firman Tuhan itu kita taruh? Apakah hanya sebatas masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan? Apakah ibadah setiap hari Minggu itu kita hanya laksanakan sebagai rutinitas kita? Karena tradisi turun-temurun? Agar tetangga nggak bilang kita kafir, agar kita nggak malu sama tetangga, akhirnya terpaksa kita datang ke gereja. Gak bisa seperti itu. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Amen. Ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi fokus kita kepada Tuhan. Ayat 18 mengatakan, tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu. Orang asing ini maaf. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu orang ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus seperti dia. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini telah membuktikan 10 orang yang datang kepada Tuhan, 1 orang yang menyadari bahwa apa yang dia harus lakukan kepada Tuhan. Jadi kembali kepada kita sendiri. Keputusan ada di Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada di saya. Karena kita sudah tahu bersama bahwa di dalam setiap kehidupan kita
ada kehendak bebas. Bapak Ibu dan saya mau prioritaskan kehendak bebas atau kehendak Tuhan? Itu kembali ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memprioritaskan